Dengan sangat keras, pengamsal menasihatkan dalam bacaan ini agar orang malas pergi belajar kepada semut. Hewan yang sangat kecil, saudara, sangat ringkih ya, dan yang tidak punya akal budi, tetapi bisa menjadi guru bagi orang lain. Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Sebelumnya tentu tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Saudara, kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Dan kali ini mulai dari tanggal 10 sampai 16 Januari 2021. Kita tentu akan membaca firman Tuhan yang kali ini terambil dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 11. Namun sebelumnya tentu marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang sangat baik, kami sungguh bersyukur boleh dihentar oleh-Mu memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Dalam kebersamaan kami hendak kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti, memahami firman, terlebih melakukannya dalam ketaatan. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia tentu adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudaraku, tentu kita sebagai orang percaya sangat bersyukur ketika kita boleh tiba di tahun yang baru, tahun 2021. Tentu masih dalam pandemi COVID-19, tetapi kita semua dijaga Tuhan, boleh sehat dan kuat, maka terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita yang sudah dihentar memasuki tahun yang baru, seharusnya sebagai orang beriman, orang percaya, kita punya tekad, punya komitmen untuk menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Kita harus punya cara hidup orang yang berhikmat, yang semakin hari semakin baik, bukan semakin buruk hidupnya. Nah, saudara, bacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Amsal. Yang kita tahu bersama, kitab Amsal ini merupakan suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik dan juga cara hidup berhikmat atau bijaksana yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk petua atau nasihat, dalam bentuk peribahasa, bahkan dalam bentuk pepatah. Sebagian besar kitab Amsal ini kita tahu bersama ditulis oleh Raja Salomo. Itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, juga dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Raja yang dianugerahkan hikmat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan bahwa tidak akan ada orang
yang penuh hikmat seperti Salomo. Sebelum dan sesudah dia pun tidak akan ada orang seperti itu. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Selain tulisan Salomo, ada juga di kitab Amsal kontribusi penulis lain, seperti yang disebut orang bijak dalam pasal 22 ayat 17, juga dalam pasal 24 ayat 23. Tetapi juga kumpulan Amsal yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia di pasal 25 ayat 1. Bahkan juga ada tulisan dari seorang yang bernama Agur bin Yake di dalam pasal 30, dan juga tulisan dari Lemuel Raja Masa di pasal 31. Nah, saudara, jika kita membaca kitab Amsal, kita akan mendapati kunci mendapat hikmat. Mendapat hikmat pertama-tama haruslah hidup dalam takut akan Tuhan. Dan orang yang berhikmat pasti mengalami kebahagiaan. Di Amsal 3 ayat 13. Saudaraku, secara khusus bacaan kita di saat ini di pasal 6 ayat 1 sampai 11 merupakan sebuah nasihat yang menunjukkan bagaimana seharusnya orang berhikmat bertindak dalam hidupnya. Pengamsal menasihati dengan pertama-tama menyapa pembacanya dengan sapaan "Hai anakku", menunjukkan bahwa pengamsal mengajar pembacanya seperti seorang bapa kepada anak yang dikasihi. Bacaan ini secara umum menasihatkan agar terhindar dari kemiskinan dengan melakukan dua hal. Yang pertama, jangan terjerat dengan menjadi penanggung sesama. Dalam hal ini berbicara tentang menanggung hutang sesama. Pengamsal mengingatkan bahaya ucapan mulut yang dilakukan dengan gegabah, membuat persetujuan menanggung hutang sesama yang akhirnya menjadi jerat bagi diri sendiri. Karena itu pengamsal menyarankan agar jika sudah terjerat, berusaha untuk melepaskan diri, seperti diibaratkan kijang dan burung melepaskan diri dari perangkap. Bahkan dengan cara yang penuh kerendahan diri, dikatakan dengan berlutut dan mendesak agar dibebaskan dari tanggungan hutang sesama. Nah, saudara, hal ini harus dilakukan karena dalam tradisi Yahudi, orang yang menanggung hutang sesama pada akhirnya akan menjadi miskin, karena hutang sesama yang ia tanggung itu harus berusaha dia selesaikan. Jika dia tidak lagi membayar hutang itu harus terus ditutupi, bahkan hingga barang-barang di rumah si penanggung hutang itu bisa diambil semua, disita. Bahkan pakaian di baju penanggung itu pun bisa diambil, saudara. Ini dijelaskan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai 12, juga dalam Mazmur 109 ayat 11. Hal ini, saudara, yang kemudian ditegur keras oleh para nabi perjanjian lama, di antaranya dalam Nehemia pasal 5 dan Yeremia pasal 15. Karena itu, saudara, pengamsal mengingatkan agar lebih baik menghindari praktik-praktik hutang piutang, karena itu hanya akan membuat orang menderita hingga jatuh miskin. Yang kedua, saudara, jangan menjadi orang malas. Dengan sangat keras pengamsal menasihatkan dalam bacaan ini agar orang malas pergi belajar kepada semut. Hewan yang sangat kecil, saudara, sangat ringkih ya, dan yang tidak punya akal budi, tetapi bisa menjadi guru bagi orang malas agar orang itu menjadi bijak. Mengapa? Mari kita melihat hal-hal yang bisa diteladani dari semut. Yang pertama, semut sering terlihat berbaris dan bekerja sama, membawa remah-remah makanan, dan kemudian makanan yang dibawa menjadi persiapan bagi mereka agar tidak kekurangan makanan, atau bisa kita katakan menabung. Dan yang terakhir, semut terus aktif bergerak, sepertinya tidak pernah lelah dan tertidur. Sedangkan pemalas, sekalipun adalah manusia, ciptaan Tuhan termulia, punya kekuatan dan akal budi,
tetapi adalah orang yang tidak mau bekerja, tetapi ingin terus makan, ya. Sedikit-sedikit mengantuk, melipat tangan, senang berbaring dan tidur. Disinilah saudara dikatakan, datanglah kepadanya kemiskinan dan hidup penuh kekurangan yang menyerbu seperti orang bersenjata. Saudaraku, dari bacaan ini diangkatlah tema mingguan, belajar dari semut, bekerja dan menabung. Saudara, sebagai manusia, tentu kita tidak mau hidup dalam kemiskinan. Sekalipun kemiskinan akan selalu ada dalam dunia ini, tetapi alangkah baiknya manusia yang mau berusaha menghindarkan diri dari kemiskinan. Menurut bacaan saat ini, ternyata kemiskinan bisa dihindarkan dengan perilaku yang bijaksana, berhikmat, yang tentu diawali dengan hidup takut akan Tuhan. Karena ada banyak orang bijak yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, akhirnya jatuh dalam berbagai malapetaka, karena ada hikmat dunia dan ada hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itu dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27 dan 1 Korintus 1 ayat 20, juga 1 Korintus 3 ayat 19. Karena itu saudara, belajar dari bacaan di saat ini, kita terajak untuk pertama-tama hiduplah takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dengan hikmat, dan di dalam hikmat ada hidup panjang umur, ada kekayaan dan kehormatan, jalannya penuh bahagia dan hidupnya sejahtera semata-mata. Itu dalam Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Tetapi untuk mendapatkan hikmat, hidup takut akan Tuhan harus diperjuangkan, ibarat mencari harta terpendam dalam Amsal 2 ayat 4 sampai 6. Harus dibarengi dengan hidup dalam ketaatan setiap hari kepada Tuhan. Yang kedua, bijak dalam berbicara dan dalam bertindak. Jangan terjebak dengan perkataan-perkataan kita yang kita ucapkan secara gegabah, kemudian menjadi persetujuan dengan sesama, apalagi membuat janji yang tidak akan mampu kita penuhi. Dalam hubungan dengan hutang piutang, kita semua pasti pernah berhutang, ya. Negara saja punya hutang. Tidak mengapa saudara, selama kita bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Sebelum berhutang, kita sudah memikirkan kemampuan kita. Jangan kita tidak mampu dan memaksakan diri berhutang. Istilahnya besar pasak daripada tiang, pengeluaran lebih besar dari pendapatan kita. Ini saudara, dalam konteks bacaan kita justru hutang sesama kita, ya. Tetapi dalam hal ini mungkin tidak sesuai dengan konteks masyarakat kita, ya, kalau dalam hal menanggung hutang sesama. Yang ada kebanyakan dalam masyarakat kita adalah bagaimana orang memberi pinjaman dengan makan riba atau menerima bunga, ya, beberapa persen dari pinjaman itu. Saudara, mengenai ini kita diingatkan lewat perenungan ini agar lebih baik mencegah cara hidup yang membuat kita susah sendiri, membuat kita bermasalah dengan sesama. Jangan memberi kesempatan orang terjerat dalam bahaya berhutang. Karena sudah banyak kasus saudara, pertikaian terjadi sampai di kepolisian, bahkan ada yang sampai membunuh dan dibunuh cuma gara-gara kasus pinjam meminjam uang. Nah, karena itu saudara, kita memang terpanggil untuk menjadi murah hati seperti Bapa yang murah hati dalam Lukas 6 ayat 36, yang mengajar untuk memberi kepada orang yang berhak menerima atau yang sangat membutuhkan bantuan dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28. Tetapi bukan berarti kita terus-menerus menanggung kebutuhan mereka. Alangkah baiknya jika seperti ungkapan bijak berkata, berikan kail bukan ikannya, agar mereka pun dapat berusaha mandiri dengan menggunakan kekuatan yang ada pada mereka. Namanya masih manusia, punya akal budi, punya kekuatan, pasti ada kelebihan yang Tuhan taruhkan dalam diri mereka.
Tinggal bagaimana kelebihan itu diasah atau diberdayakan. Dan yang ketiga, jangan malas. Saudara, mari memaksimalkan potensi diri yang ada pada kita. Jangan sampai kita harus belajar dari semut. Karena yang harus belajar dari semut pada konteks bacaan ini hanyalah orang malas. Yang meskipun dia punya kekuatan, punya akal budi, dia punya potensi diri, tetapi tidak mau bekerja dan tidak mau belajar, tidak mau bertanggung jawab, maunya hanya hidup senang, santai, makan dan tidur. Tapi selama kita menyadari kita adalah manusia, makhluk termulia, imago Dei, gambar Allah, maka kita pun pasti akan selalu aktif dalam hidup, bisa mengatur hidup sendiri, bisa bertanggung jawab dalam hidup, senang bekerja, mau belajar, bisa menabung, dan menghindari kemiskinan. Paling tidak, saudara, kita mengusahakan hidup dalam kecukupan setiap hari. Di akhir khotbah ini, saudara, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan perkataan doa dari Agur bin Yake dari Masa dalam Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Semoga doa itu pun terjadi dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa, saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.